وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Masyarakat muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuji dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada kita. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salam, tambahan berkah dan nikmat senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbarakah ini jemaah, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membawa atau membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah membahas tentang permasalahan babu fil mubadarati ilal khairat, bab untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian tidak peduli dengan apa yang habis dari diri kita, baik itu tenaga atau harta kita. Karena sejatinya yang akan membuat kita bahagia adalah ketika seorang mukmin itu bersegera melakukan amalan soleh, dan dengan amalan soleh itu Allah ridho kepada kita, dan itu yang kita harapkan. Apapun amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, walaupun mungkin sebagian orang meremehkan amalan tersebut, maka kita tidak perlu peduli dengan keremehan atau dengan sedikitnya amalan tersebut. Karena bisa jadi amalan yang sedikit itu yang akan membuat orang mudah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Bisa jadi amalan yang sedikit yang kita anggap remeh, yang sangat dientengkan oleh seseorang, itu bisa membuat Allah Rabbul Alamin memberikan keberkahannya kepada kita. Contohnya misalnya, kita hanya sekedar memberikan minuman kepada orang lain, atau mungkin kita memberikan makan kepada orang lain. 15.000 misalnya, kita beli nasi kuning 15.000, ada orang kita lihat sangat membutuhkan makanan sekali, kita belikan, kemudian kita berikan ke makanan tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengabarkan kepada kita, wa tut'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam. Ternyata ngasih orang makan itu bisa buat orang masuk ke dalam surga.
Dan bahkan dengan membantu seseorang itu pula jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka pertolongan Allah Rabbul Alamin itu pun akan datang kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Maka senantiasa Allah Jalla Jalaluhu akan membantu seorang hamba ketika dia menyempatkan dirinya untuk bantu saudaranya, walaupun itu adalah sesuatu yang remeh, bantuan apapun hal tersebut. Maka jangan sampai kita merasa berat untuk menolong orang lain, walaupun hanya mungkin mengangkatkan barangnya ke kendaraannya, jemaah. Atau mungkin ada orang yang kesusahan untuk memindahkan sesuatu, kita bantuin dia untuk memindahkan sesuatu tersebut. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kemudahan untuk kita. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, maka bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan yang baik sebelum datangnya 7 perkara, kata beliau. Hal tadruna ila faqran munsiyan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian sekalian menantikan, enggan melakukan dulu, melainkan setelah tiba kefakiran yang melalikan? Karena Nabi SAW mengatakan, bersegera melakukan kebaikan. Ketika engkau diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan itu segera. Misalnya nanti akan datang sebuah kefakiran kepada kalian, kemudian kalian itu tidak mau melakukan perbuatan baik. Bahkan mungkin akan terbesit dalam hati kita, kita ini fakir, kok kita harus berbuat baik kepada orang lain? Kita ini butuh. Dan ini sering kita lihat, ada sebuah keluarga yang dia miskin, ketika ada suaminya ingin melakukan berbuat baik atau memberikan makan kepada orang lain, dilihat oleh istrinya. Apa katanya? Kenapa dia dikasih makan oleh suamiku? Kita ini gak ada masakan hari ini, kita ini gak ada makanan hari ini. Padahal amalan yang terbaik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyu sadaqatin ahabbu ila Allah, sedekah apakah yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka Nabi SAW mengabarkan, sedekah yang engkau keluarkan, yang engkau mampu mengeluarkan hal tersebut, tapi engkau bakhil dan engkau takut ketika engkau mengeluarkan harta tersebut, engkau jatuh ke dalam kefakiran. Itu adalah sedekah yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awinan mutghiyan, ataukah kalian akan menunggu akan tibanya kekayaan yang menyebabkan kecurangan? Akan sulit. Yang mana kita akan tamak dengan harta tersebut. Kita tidak akan mau mengeluarkan harta tersebut. Karena jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, menunda-nunda suatu kebaikan itu adalah musibah. Dan itu bukan orang sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu senantiasa mengingatkan kepada kita, fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan seterusnya. Bersegera melakukan kebaikan. Ketika engkau mampu kerjakan amalan tersebut, jangan engkau tunggu sesuatu yang akan menghalangi engkau. Bagaimana hadis yang pernah kita sebutkan, bagaimana wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat untuk mengerjakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Karena ketika sudah terjadi hal tersebut itu susah. Maka jangan sampai kita mengatakan, nantilah kalau sudah saya seperti ini baru saya mengerjakan atau melakukan amalan inilah. Siapa yang menjamin kita? Allah Tabaraka wa Ta'ala akan bantu kita melakukan amalan tersebut. Siapa yang akan menjamin kita bahwasanya syaitan akan memberikan kemudahan kita untuk melakukan ketaatan? Lah, syaitan ini senantiasa mengintai kita, jemaah.
Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna syaitana qa'ada li bani Adam bi'atuki. Syaitan ini mulai menyiapkan perangkap-perangkapnya jemaah dari dulu. Dia menyiapkan perangkapnya jemaah. Untuk apa? Untuk membuat kita tergelincir dari ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Hati-hati dengan hal tersebut. Al-maradan mufsidan, atau mungkin tiba nanti sebuah kesakitan yang akan merusak. Karena ada orang diberikan kesehatan dia tidak gunakan, tiba datangnya waktu kesakitan, kesakitannya itu ternyata bukan malah membuat dia dekat dengan Allah Rabbul Alamin jemaah. Dia bahkan tambah mengeluh dengan apa yang ditimbangkan oleh Allah Taala. Bahkan dia semakin menjadi kemarahannya, semakin mencaci maki orang, semakin menghina orang. Kemudian dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah Rabbul Alamin. Hati-hati dengan hal tersebut. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-haraman mufnidan, atau mungkin akan datang nih masa tua yang menyebabkan ucapan-ucapan tidak karuan lagi. Sudah mulai kurang, sudah ucapan kita jemaah, sudah mulai tidak terkontrol. Banyak orang tua kalau sudah mulai tidak terkontrol, lihat cucunya marah dia, lihat tetangga marah dia, lihat ada orang lewat doang pakai sepeda motor ngomel-ngomel dia, lihat mungkin ada sampah yang biasanya kalau masuk ke rumahnya disapu, sekarang masuk satu lembar misalnya, satu helai misalnya, atau satu daun misalnya datang ke rumahnya, ngomel juga dia. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau sudah terjadi hal tersebut, kita nggak bisa ngulangin lagi. Mungkin kita mengatakan laisa syabab yautu yauman, seandainya masa muda itu bisa kembali sehari saja, atau mungkin sungguh dia akan melakukan amalan-amalan soleh, tapi nggak bisa, sudah nggak bisa. Kemudian beliau mengatakan au mautan mujhizan, atau mungkin kalian ingin atau tibanya kematian yang akan mempercepat lenyapnya segala hal. Kalau sudah mati mau gimana lagi jemaah? Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Yang ada apa? Penyesalan. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita jangan seperti orang-orang yang sudah terjadi, yang sudah mati, dia berangan-angan ingin kembali kepada dunia. Dia ingin kembali dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dia mengatakan, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan umurku ya Allah, balikin lagi aku ke dunia ya Allah. Aku ingin mengerjakan sedekahku dan aku jadi orang-orang soleh. Gak bisa. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lewat ke sebuah kuburan, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man sahibu hadzal qabri, siapa yang berada di kuburan ini? Maka para sahabat mengatakan fulan bin fulan ya Rasulullah, fulan bin fulan ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rak'atani khafifatani ahabbu ilayya min baqiyati dunyaku. 2 rakaat yang ringan, yang dia adalah sholat sunnah, itu lebih dia inginkan dan dia harapkan daripada dunia yang engkau miliki. Dia ingin balik kerjakan 2 rakaat sunnah. Dia ingin kembali berdiri bersujud kepada Allah Jalla Jalaluhu yang dahulu ketika dia hidup dia remehkan amalan tersebut. Siapa di antara kita yang senantiasa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh? Siapa di antara kita yang senantiasa berdiri tengah malam untuk mengerjakan 1 rakaat dari sholat witir? Siapa kita jemaah? Kapan terakhir kita bangun kepada Allah kemudian mengerjakan hal tersebut? Kemudian kita merasa bangga, kemudian kita lalai dengan hal tersebut, kemudian tidak bersegera. Atau mungkin kita ingin menunggu apa? Datangnya Dajjal, maka ia adalah seburuk-buruk makhluk yang ditunggu jemaah. Au Dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Ataukah kalian menunggu Dajjal sehingga nanti kalian berharap datangnya Dajjal ini kalian adalah orang yang paling beriman? Siapa yang menjamin keimanan kita bisa sampai waktu tersebut?
Jemaah, apalagi fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat luar biasa sekali. Dia bisa mengatur hujan, dia bisa mengatur angin, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Fitnah yang sangat luar biasa sekali. Ataukah yang kalian tunggu adalah tibanya hari kiamat, yang mana hari kiamat itu adalah lebih besar daripada bencana dan lebih pahit lagi tentang penanggungannya, jemaah. Yang mana kita akan ditegakkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, kemudian kita akan ditanya semua apa yang kita kerjakan, yang semua amalan yang kecil, la yubadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu gak akan pernah lewat sesuatu yang kecil apalagi yang besar, kecuali Allah itu apa yang kita lakukan. Maka jangan pernah meremehkan suatu kebaikan walaupun sedikit, segera kerjakan. Ada orang lagi gotong royong apa, kerja. Ada orang majelis taklim, duduk untuk majelis taklim walaupun sebentar. Ada orang misalnya belajar Al-Quran, duduk belajar Al-Quran. Ada orang melakukan atau yang lainnya, kerjakan apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan. Maka itu adalah sesuatu yang akan membuat kita bahagia juga. Kemudian juga yang semoga dirahmati oleh Allah Taala yang berikutnya, yaitu dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qama yauma Khaybar. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri mengatakan sesuatu, bersabda pada hari Khaybar, mengatakan la ala wa la u'tiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Pada terjadinya perang Khaybar, Nabi SAW memegang bendera. Kemudian beliau mengatakan, nanti bendera ini aku akan berikan kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasul, yang dia akan cinta kepada Allah dan Rasul. Yaftarullahu ala yadayhi, yang mana Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan dia kebebasan, akan membuat orang-orang kafir itu akan berlari, akan membuat orang-orang itu akan kalah. Yang dia bisa akan membuat atau membebaskan atau beberapa benteng-benteng musuh dengan kekuatannya. Akhirnya apa yang terjadi? Umar mengatakan, ma ahbabtu al-imarata illa yawma idzin. Umar mengatakan, aku yang ingin dapat hal tersebut. Segera dia ingin mendapatkan hal tersebut, dia ingin yang membawa bendera hal tersebut, dia ingin untuk menunjukkan bahwasanya membela agama Allah Jalla Jalaluhu adalah yang terbaik. Kemudian apa yang dilakukan? Fatasawwatu laha raja'a an ud'ala. Maka Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku menginginkan hal tersebut. Kemudian dia pun bersikap menonjolkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dia dipanggil untuk membawa bendera tersebut. Tapi apa yang terjadi? Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi yang dipanggil adalah Ali. Faqahu iyaha, diberikanlah bendera tersebut. Dan itu dibawa oleh Ali, dan peperangan pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka di sini yang kita ambil faedah, ketika ada kebaikan dilihat oleh seorang sahabat, dia bersegera ingin mendapatkan hal tersebut. Bersegera ingin, bahkan ingin menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Sini, aku yang bawa wahai Rasulullah. Aku yang bawa wahai Rasulullah. Dan memang seperti itu. Kalau memang kita mampu mengerjakan. Tapi kalau memang di luar kemampuan kita, ya jangan coba-coba. Kita sudah nggak mampu, kemudian kita mau mengerjakan hal tersebut, ya jangan. Kita nggak ada basic dengan hal tersebut, kecuali kalau kita minta pertolongan Allah, kemudian bantuan dari saudara-saudara kita untuk mengajarkan hal tersebut, maka silakan. Kemudian juga yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin yang berikutnya, maka Imam An-Nawawi menyebutkan dalam bab yang baru dari bab ini, bab yang ke-11, babu fil mujahadah.
setelah beliau mengajarkan kita untuk bersegera melakukan kebaikan, maka Nabi SAW atau Al-Imam An-Nawawi pun membuat bab di samping untuk melakukan kebaikan, bersegera melakukan kebaikan tersebut, engkau harus sungguh-sungguh. Kita ini sudah dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan, sudah dimudahkan untuk bisa mengerjakan sholat, maka sholat yang engkau lakukan kamu sungguh-sungguh, jangan engkau malas. Ya Allah memberikan engkau kemudahan untuk sholat, sehingga kita bersegera untuk mendatangi sholat. Tapi ternyata sholat kita itu nggak ada tumakninahnya, rukunya tidak sempurna, sia-sia amalan kita itu, sia-sia. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka lihat Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang dia membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kami akan berikan mereka jalan, kami akan berikan mereka kemudahan, karena sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr, yaitu ayat yang ke-99, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maka sembahlah Rabb kalian sampai datang kepada kalian yakin, yaitu kematian kepada kalian. Sungguh-sungguh untuk melakukan amalan tersebut, sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, karena tidak lain kebaikan yang sungguh-sungguh kita kerjakan, Allah akan berikan jalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan semua kemudahan untuk kita, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kita kehidupan yang berkah, bahkan kematian yang berkah pula. Kemudian Allah Rabbul Alamin pula menyebutkan dalam firman-Nya, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Muzammil? Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa dzkurisma rabbika wa tabta dan ingatlah bagaimana engkau mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian wa tabattal ilaihi tabtila, kemudian hendaknya kalian dengan sepenuh hati kalian meyakini hal tersebut, kemudian sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memudahkan, sehingga semata-mata hanya menghadapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan yang lainnya. Maka ingatlah nama Tuhanmu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dan ini yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau beribadah itu jangan setengah-setengah. Kita ini kalau dimudahkan beribadah oleh Allah Rabbul Alamin, maka sungguh-sungguh dalam mengerjakan hal tersebut. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yaitu hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantu bil harbi. Maka jangan takut ketika kita beribadah itu kemudian ada orang yang memusuhi kita kemudian kita kendor. Ada Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa menjaga kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan beritahukan kepada mereka peperangan jemaah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Maka tidaklah sesuatu hal yang seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku yang paling aku cintai kecuali hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mengerjakan semua yang diwajibkan oleh Allah itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan akan membuat Allah itu cinta kepada kita. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Maka tidaklah ada seorang hamba yang dia senantiasa mendekatkan diri
dirinya kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang sunnah-sunnah, sampai aku pun mencintai dia. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya tidak hanya sekedar yang wajib saja kita kerjakan, tapi yang sunnah jangan ditinggalkan. Karena ternyata amalan-amalan yang wajib yang kita kerjakan itu banyak yang tidak sempurna. Kita sholat, kadang-kadang dalam sholat kita itu ada terlintas sesuatu yang mengusik pikiran kita. Terlintas ada penagih utang nanti jam sekian akan datang. Aduh, dia jam duit dari mana? Teringat di sholat. Setelah isya nanti ada orang datang lagi utang. Anda belum ada duit, mau ngomong apa lagi? Alasannya nanti. Terlintas di sholat kita, terganggu kita jemaah. Kadang kita memikirkan ini dan yang lainnya jemaah. Kemudian untuk membuat amalan yang wajib itu bisa disempurnakan oleh Allah Rabbul Alamin ada dengan amalan sunnah. Dengan amalan sunnah. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu dalam sebuah hadis tentang masalah inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi shalat. Amalan yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Dan seterusnya. Kemudian apa? Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Unzuru hal lil 'abdi min tatawwu'in." Lihat apakah pada diri hamba ini ada salat-salat sunnah yang dia kerjakan atau yang sunnah yang dia kerjakan. Fatukammilu biha man taqasa minal fardhu. Maka hendaknya dia sempurnakan dengan yang sunnah tersebut apa yang kurang dari yang wajib. Kadang kita sedekah juga nih, sedekah harta yang kita sudah kumpulkan bertahun-tahun, dapat uang 85 juta harus keluar 2,5%. Ya anggaplah berapa duit jemaah kalau dapat 85 juta keluarnya 2,5%. 80 bagi 40 berapa jemaah? Anggaplah 2 juta misalnya keluar atau 2 juta setengah. Lumayan 2 juta setengah jemaah. Berat gitu. Padahal itu ada kewajiban yang harus ditunaikan. Itu merasa berat untuk mengeluarkan hal tersebut. Ada rasa ketidakriduan di sisi Allah. Maka dengan antum mengeluarkan sodako yang sunnah akan menutupi kekurangan ketika kita mengerjakan kewajiban tersebut. Puasa. Siapa di antara kita yang meyakini bahwasanya puasa kita ini bebas dari semua kekurangan, dari semua kerusakan pahalanya? Kadang ketika kita puasa kita masih menghina orang lain. Kadang ketika kita puasa kita masih mencaci maki orang lain. Kadang tidak sadar ucapan-ucapan kotor pun terlintas. Kita emosi. Kita marah dengan istri kita marah dengan anak kita marah dengan tetangga kita. Kemudian kita tidak pernah mengerjakan yang sunnah. Maka bagaimana amalan tersebut itu bisa disempurnakan oleh Allah Jalla Jalaluhu? Maka di antara amalan yang bisa menyempurnakan yang wajib adalah yang sunnah. Kemudian apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah cinta kepada hambaku, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan matanya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtu biha, atau apakah menjadi tangan yang dia memegang apa atau mengambil apa yang seharusnya diambil. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan apakah menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani, jikalau dia meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan berikan untuknya. Wala in ista'adani la u'idannahu, kalau dia minta tolong aku akan berikan pertolongan. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, dia sudah bersegera dan dia bersungguh-sungguh dengan amalan-amalan tersebut, maka Allah Rabbul Alamin akan memudahkan semua urusannya. Allah akan bantu dia. Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Bahkan Allah akan senantiasa ada pada dirinya. Allah akan awasi dia. Semua amalan-amalan yang dia kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Semua amalan yang dia kerjakan tidak ada lain pasti keberkahan di sana. Dan harus sungguh-sungguh mengerjakan amalan-amalan tersebut. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, untuk melakukan semua amalan-amalan kebaikan
Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, kemudian akan memberikan keberkahannya, dan tidak ada lain yang kita dapatkan adalah sa'adah, kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini tentang masalah bab yang ke-11, yaitu fil mujahadah, yaitu bab tentang masalah beribadah itu harus bersungguh-sungguh. Gimana? Bagaimana cara bersungguh-sungguhnya? Ya dengan mempelajari ibadah yang kita kerjakan, terutama masalah sholat. Tidak hanya sekedar sujud, ruku, iktidal, kemudian duduk di antara sujud saja. Karena ini pernah kita sebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang sholat 60 tahun dia mengerjakan sholat, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak terima sholatnya tersebut. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa inna rajula la yusalli sholatan sittina sanatan lam tuqbal lahu sholat. Ada di antara kalian yang dia sholat 60 tahun dia mengerjakan sholat, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Ruku'nya dia tumakninah lurus, tapi sujudnya enggak ada tumakninahnya. Enggak ada tumakninahnya. Yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Sujudnya tumakninah sampai tidur dia cuma ketika sholat. Tapi ketika ruku' belum lurus, Allahu Akbar, Allahu Akbar seperti itu. Dan itu adalah tidak benar dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Maka di sini mujahadah itu juga maknanya ia bersungguh-sungguh melakukan ibadah dan memperbaiki ibadah tersebut. Bukan hanya sekadar dia sudah sholat, kemudian datang waktu maghrib dia sholat maghrib, waktu isya sholat isya, dan yang lainnya. Begitu juga dengan puasa kita. Apalagi nanti dekat dengan bulan Ramadan, maka kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada waktu puasa tersebut. Sembari kita pelajari juga apa yang boleh kita kerjakan, apa yang nggak boleh. Apa di antara pembatan-pembatannya, apa yang di antara pembatan pahalanya juga. Itu juga harus dipelajari. Sehingga amalan yang kita kerjakan adalah amalan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian amalan yang akan membawa kita kepada keridhaan Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Sisanya yang tinggal beberapa menit kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada pertanyaan.